Halo generasi muda, kami dari Universitas Sahid Jakarta mau menjelaskan tentang peranan mendengarkan dalam komunikasi. Sebelumnya, saya mau mengenalkan kelompok saya, kelompok 5 yang beranggotakan Aulia Putri Astuti, Divya Artamevia, Nabila Maharani, Najwa Sulfi Juliani, dan Murni Anggraini. Tujuan Tujuan mendengarkan adalah untuk mengidentifikasi sesuatu yang diinginkan oleh seorang selama dan sesudah mengikuti suatu pesan atau informasi tertentu. Faktor utama dalam komunikasi adalah kemampuan melihat gagasan dan sikap yang diungkapkan dari sudut pandang orang lain. Perbedaan mendengar dan mendengarkan. Mendengar Mendengar merupakan permulaan dari proses mendengarkan. Mendengarkan Mendengarkan atau disebut juga menyimak merupakan sebuah proses mendengar dengan sesama, memperhatikan, memahami, mengevaluasi, dan menanggapi pesan-pesan. Syarat mendengarkan secara efektif. Untuk mendengarkan secara efektif, pendengar wajib memenuhi syarat-syarat berikut. 1. Adanya intensi untuk mendengarkan. 2. Mendengarkan kata-kata yang diucapkan oleh pembicara. 3. Menyaring intisari pembicaraan termasuk membedakan fakta dan opini pembicara. Hambatan mendengarkan secara efektif. Ada dua tipe hambatan dalam mendengarkan. 1. Hambatan mental. Hambatan mental ini menjelaskan timbul dari benak atau diri audiens. Beberapa alasannya adalah sebagai berikut. Pertama, tertangkap masalah lain di luar konteks pembicaraan. Kedua, harapan berbeda dengan isi pembicaraan. Ketiga, sikap tidak kondusif terhadap topik yang dibahas. Keempat, kebiasaan mendengarkan yang kurang menguntungkan. Kelima, ingin ikut mengutarakan pendapat. Keenam, keletihan fisik. Dan kedua, ada hambatan fisik. Hambatan fisik ini menjelaskan datang dari luar dari pendengar. Beberapa sebabnya antara lain, pertama, suhu udara ruang pertemuan yang kurang mendukung. Kedua, adanya gangguan suara. Ketiga, adanya gerakan yang tidak diharapkan. Keempat, jarak dari pembicara yang terlalu jauh. Meningkatkan kemampuan mendengarkan. Upaya untuk meningkatkan kemampuan mendengarkan dapat dilakukan melalui dua cara berikut ini. 1. Meningkatkan sikap mental. Beberapa caranya adalah: pertama, memperkuat kemampuan mendengarkan dengan baik. Kedua, pendengar wajib meningkatkan kemampuan menyaring inti pembicaraan. Ketiga, mengingat inti pesan yang diberikan pembicara. Dan yang kedua, memupuk kebiasaan mendengarkan yang baik. Beberapa langkahnya yakni: 1. Mengatur posisi duduk, diatur dalam posisi yang nyaman untuk mendengarkan. Kedua, memberikan kemudahan berbicara. Ketiga, mengabaikan gangguan kecil. Strategi yang dapat dilakukan setiap individu dalam meningkatkan kemampuan mendengarkan dapat dilakukan melalui cara-cara berikut ini. Pertama, mengetahui kelebihan pembicara dalam subjek yang merupakan sesuatu yang belum pernah diketahui oleh audiens. Yang kedua, bersikap netral agar dapat mengurangi dampak emosional terdapat sesuatu yang disampaikan. Dapat menahan sikap menolak sampai seluruh pesan didengar. Ketiga, mengatasi gangguan dan menutup pintu atau jendela dan lebih mendekati pembicara. Keempat, mendengar konsep dan pokok pikiran serta mengetahui perbedaan antara ide dan contoh, bukti, dan argumen. Kelima, meninjau ulang pokok pembicaraan. Keenam, tetap berpikir terbuka dengan mengajukan pertanyaan yang mengklasifikasikan pemahaman. Ketujuh, tidak menyela pembicaraan. Kelapan, memberikan umpan balik. Kesembilan, mengevaluasi, mengkritisi isi pembicaraan bukan pembicaraan. Kesepuluh, membuat catatan tentang pokok pembicaraan.
Umpan balik dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pertama, umpan balik evaluatif. Umpan balik evaluatif menjelaskan tentang respon yang diungkapkan pada saat orang memberikan penilaian atas sesuatu yang dibicarakan. Yang kedua, ada umpan balik non-evaluatif. Umpan balik non-evaluatif menjelaskan tentang bersikap tidak diungkapkan secara terbuka pada tindakan pembicara, melainkan diterapkan pada seseorang ingin mengetahui lebih banyak tentang perasaan orang lain untuk merumuskan pendapatannya tentang suatu objek tertentu. 3. Klasifikasi umpan balik. Umpan balik meliputi 3 klasifikasi antara lain: 1. Penyelidikan. Penyelidikan menjelaskan tentang teknik non-evaluatif untuk memperoleh informasi dari pihak lain dan menunjukkan kesediaan untuk mendengarkan masalah yang dihadapi. Yang kedua, pemahaman. Pada saat berusaha memahami perkataan pihak lain, seseorang akan mengulangi perkataan yang didengarkannya. Pengulangan menunjukkan perhatian kepada pihak lain dan permasalahan yang dihadapi. Yang ketiga, dukungan. Biasanya diberikan dalam bentuk kata-kata empatik untuk membangkitkan semangat dan harapan. Teknik mendengarkan yang efektif. Berikut ini beberapa teknik yang mendengarkan efektif. 1. Mengingat dan mencatat pokok-pokok pembicaraan. Kedua, mengantisipasi pokok pembicaraan selanjutnya. Ketiga, bersikap terbuka. Keempat, perhatian yang besar. Kelima, pahami sifat komunikasi nonverbal. Keenam, pahami sifat verbal atau pesan. Ketujuh, lakukan analisis dan evaluasi. Kedelapan, tingkatkan keahlian menyimak antar pesona. Di antara tips penyimakan yang efektif adalah lebih mengutamakan dialog daripada monolog. Monolog adalah komunikasi yang mencoba memaksa, memanipulasi, menaklukkan, memesonakan, menipu, mengeksploitasi, sedangkan dialog merupakan yang ditandai kualitas kebersamaan, kemurah hatian, keterbukaan, kejujuran, spontanitas, keterus-terangan, tanpa kepura-puraan, maksud yang tidak dimanipulasi, dan memiliki tanggung jawab. Adapun ciri-ciri dialog menurut Johanneson 1971. 1. Kesungguhan. 2. Pemahaman empati yang akurat. 3. Sifat positif yang mutlak. Keempat, kehadiran. Kelima, semangat persamaan. Keenam, iklim psikologi yang mendukung. Tips atau petunjuk agar proses mendengarkan dapat berjalan dengan efektif. 1. Memberikan perhatian yang besar. 2. Memahami sifat komunikasi nonverbal. 3. Memahami simbol verbal atau pesan. Jenis-jenis menyimak. 1. Menyimak yang menyenangkan. Menyimak hal-hal yang membuat kita senang atau bahagia. 2. Menyimak secara diskriminatif. Menyimak untuk memahami seperti di dalam kelas, di kantor, menerima instruksi. Ketiga, menyimak secara kritis. Menyimak dengan menyelidiki materi pendukung seperti analog, contoh, statistik, dan kesaksian